Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu transaksi antar perusahaan yang berafiliasi. Nah, selama di antara perusahaan yang berafiliasi sebagai unit usaha masih tetap melanjutkan usahanya masing-masing, maka bukan suatu hal yang mustahil jika di antara unit-unit usaha tersebut melakukan jual beli, baik berupa barang dagangan atau jasa yang dihasilkan maupun aktiva tetap untuk fasilitas perusahaannya. Nah, apabila ini terjadi, berarti akan mengakibatkan timbulnya laba atau rugi bagi pihak yang menjual. Dan pastinya apabila laba atau rugi yang terjadi ini diakui dan dilaporkan dalam laporan laba rugi individual. Namun, sesuai dengan tujuan dan konsep dari penyajian laporan keuangan konsolidasi, maka laba atau rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan tersebut tidak boleh diakui. Nah, dalam hal ini, jual beli barang, jasa, maupun aktiva tetap itu hanya dipandang semata-mata sebagai perpindahan pengelolaan saja, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menaikkan atau menurunkan nilai ataupun mengakui timbulnya adanya laba atau rugi dari barang, jasa, maupun aktiva tetap yang bersangkutan. Kecuali apabila barang, jasa, maupun aktiva tersebut telah dibeli atau dijual kembali kepada pihak lain di luar hubungan afiliasinya. Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasi, laba atau rugi serta kenaikan maupun penurunan nilai barang, jasa maupun aktiva tetap yang sebelumnya telah diakui oleh masing-masing pihak itu harus dihapuskan atau dieliminasi. Nanti akan diberikan contoh-contoh penyusunan neraca konsolidasi apabila di antara perusahaan-perusahaan yang berafiliasi masih tetap memiliki sebagian atau seluruh dari barang-barang dagangan serta aktiva tetap sebagai akibat terjadinya transaksi antar kedua pihak. Nah, masing-masing dilihat apabila pemilikan oleh perusahaan induk atas saham-saham perusahaan anak meliputi keseluruhan atau hanya sebagian besar modal saham yang beredar. Setelah terjadinya hubungan afiliasi antar induk perusahaan dengan anak dapat saling mengadakan transaksi jual beli yang salah satu bentuk jual beli tersebut adalah jual beli barang dagangan. Nah, dengan adanya transaksi jual beli barang dagangan tersebut dapat menimbulkan laba atau rugi pada pihak penjual, dan laba atau rugi ini harus dieliminasi atau dihapuskan karena pada dasarnya barang yang diperjualbelikan tersebut masih berada pada satu kesatuan usaha yang berafiliasi. Nah, pembahasan penjualan barang dagangan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan itu meliputi penjualan barang dagangan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan dan penjualan barang dagangan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang penjualan barang dagangan. Di sini penjualan barang dagangan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan. Apabila penjualan barang dagangan dilakukan oleh induk perusahaan dan penjualan tersebut dijual berbeda dengan harga pokoknya, maka induk perusahaan telah mengakui adanya laba atau rugi akibat penjualan barang dagangan kepada anak perusahaan. Nah, adanya laba atau rugi tersebut yang telah diakui oleh induk perusahaan tidak akan mempengaruhi kepentingan anak perusahaan. Dan semua transaksi itu merupakan transaksi induk perusahaan. Dengan demikian, semua jumlah laba atau rugi yang diakui oleh induk itu harus dihapuskan tanpa dipengaruhi oleh adanya besar kecilnya persentase pemilikan saham anak perusahaan.
Begitu pula dengan saldo rekening persediaan barang dagangan pada neraca konsolidasi juga harus dilaporkan sebesar harga pokoknya. Nah, ini untuk contoh yang pertama, di mana PT Induk membeli 100% saham yang beredar milik PT Anak. Nah, pada tanggal 28 Desember 2019, PT Induk menjual barang dagangannya kepada PT Anak dengan harga jual Rp9.750.000. Sedangkan harga pokoknya sebesar Rp8 juta. Nah, pertama kita akan menganalisis berdasarkan transaksi tersebut. Yang pertama adalah melakukan pengakuan laba dari penjualan barang dagangan oleh PT Induk. Nah, pengakuan labanya seperti apa? Yaitu harga jual dikurang dengan harga pokoknya. Di mana tadi harga jualnya Rp9.750.000 dan harga pokoknya Rp8 juta. Maka laba yang dihasilkan adalah Rp1.750.000. Nah, laba ini harus dihapuskan atau dieliminasi. Analisis yang kedua, di mana di sini PT Anak mencatat barang dagangan yang dibeli dan PT Induk dalam neracanya sebesar Rp9.750.000. Nah, karena PT Anak dan PT Induk merupakan perusahaan yang berafiliasi, maka barang dagangan yang dibeli dari PT Induk harus tetap dicatat sebesar harga pokoknya semula, sesuai dengan catatan Induk. Nah, oleh sebab itu, rekening persediaan barang dagangan PT Anak itu harus dikurangi dengan cara mengkredit rekening persediaan barang dagangan PT Anak sebesar Rp1.750.000. Lalu bagaimana jurnal eliminasinya? Nah, di sini jurnal eliminasinya adalah laba ditahan PT Induk terhadap persediaan barang dagangan PT Anak sebesar Rp1.750.000. Nah, ini sama untuk metode equity dan metode cost-nya. Jurnal eliminasinya sama. Nah, apabila induk perusahaan itu memiliki saham anak perusahaan kurang dari 100%, maka jurnal eliminasi dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi itu sama. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa tidak mempengaruhi persentase pemilikan saham anak perusahaan. Nah, oleh sebab itu, penjualan barang dagangan oleh induk perusahaan kepada anak perusahaan bahwa jumlah pemilikan saham anak perusahaan tidak mempengaruhi besarnya eliminasi laba rugi transaksi antar perusahaan yang berafiliasi. Nah, ini ada kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi, di mana tadi persediaan barang dagangan PT Anak Rp9.750.000, lalu eliminasi Rp1.750.000, sehingga di neraca konsolidasi Rp8 juta karena harus sesuai dengan harga pokoknya. Nah, di sini laba ditahan induk sebesar Rp1.750.000. Nah, harus dieliminasi atau dihapuskan tadi Rp1.750.000. Oke, selanjutnya yang kedua adalah penjualan barang dagangan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan. Nah, apabila anak perusahaan yang menjual barang dagangannya kepada induk perusahaan, maka laba atau rugi yang diakui oleh anak perusahaan akan mempengaruhi hak induk perusahaan. Sehingga eliminasi yang dibuat akan melibatkan rekening anak perusahaan dan induk perusahaan. Jurnal eliminasi yang dibuat itu dipengaruhi oleh metode ekuitas dan metode cost yang digunakan oleh induk perusahaan untuk mengakui perubahan modal anak perusahaan. Nah, selain menggunakan metode equity dan metode cost, faktor lain yang mempengaruhi besarnya eliminasi adalah besarnya
Persentase pemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Oke, berikut merupakan contohnya, di mana pada kasus 1, pada saat akan disusun neraca konsolidasi, rekening persediaan barang dagangan PT Induk menunjukkan jumlah 20 juta rupiah, termasuk diantaranya sebesar 8 juta itu dibeli dari PT Anak. Nah, pada saat pembelian barang dagangan tersebut, PT Anak telah memperhitungkan laba sebesar 25% di atas harga pokoknya. Nah, di sini PT Induk memiliki 100% saham beredar milik PT Anak. Nah, analisisnya tetap sama seperti sebelumnya. Untuk yang pertama adalah pengakuan laba dari penjualan barang dagangan oleh PT Anak. Nah, ini perhitungannya adalah pembeliannya tadi sebesar 8 juta dikurang dari 100 per 125 karena di sini perhitungan labanya adalah 25% di atas harga pokoknya dikali dengan 8 juta pembeliannya tadi. Maka pengakuan labanya itu sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, ini juga harus dihapuskan atau dieliminasi. Yang kedua adalah pengurangan persediaan barang dagangan milik PT Induk sebesar harga pokoknya. Nah, itu 100 per 125 dikali dengan pembeliannya tadi, 8 juta rupiah, sama dengan 6.400.000 rupiah. Nah, di mana di sini rekening persediaan barang dagangan PT Induk harus dikurangi dengan mengkreditkan rekening persediaan barang dagangan PT Induk sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, seperti yang sebelumnya itu dapatkan dari 8 juta tadi yang pembeliannya tadi dikurang dengan 6.400.000 pengurangan persediaan barang dagangan. Maka hasilnya adalah 1.600.000 rupiah. Nah, kita akan membuat jurnal eliminasinya, di mana di sini untuk metode ekuitas dan juga metode cost-nya. Nah, untuk metode ekuitas yang pertama tadi, laba PT Anak bertambah 1.600.000. Lalu di sini rekening investasi PT Anak juga bertambah sebesar 1.600.000, di mana kita tetap menghitung persentase pemilikan saham anak perusahaan, yaitu 100% dikali dengan 1.600.000. Lalu yang ketiga adalah laba ditahan PT Induk juga bertambah tadi setelah perhitungan adalah 1.600.000. Nah, persediaan barang dagangan PT Induk dicatat terlalu besar sebesar 1.600.000 rupiah. Maka harus dikreditkan. Sehingga jurnal eliminasinya adalah laba ditahan PT Anak sebesar 1.600.000, laba ditahan PT Induk 1.600.000 terhadap investasi saham PT Anak dan persediaan barang PT Induk sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, berbeda dengan metode ekuitas, metode cost di sini hanya akan memperhitungkan laba PT Anak dan juga persediaan barang dari PT Induk. Sedangkan rekening investasi saham PT Anak dan laba ditahan itu tetap sama. Sehingga di sini jurnal eliminasinya laba ditahan PT Anak terhadap persediaan barang PT Induk sebesar 1.600.000 rupiah. Oke, kita masuk kasus yang kedua. Sama seperti kasus yang pertama, tetapi jumlah kepemilikan saham perusahaan oleh induk perusahaan itu sebesar 72%. Kalau yang kasus pertama tadi 100%, nah untuk kasus yang kedua ini 72%. Di mana di sini metode ekuitas, nah laba anak bertambah 1.600.000. Tadi, nah di sini 100% dikurang 72% sama dengan 28%. Nah, ini untuk persentase pemilikan sahamnya oleh anak 28% dikali 1.600.000 sama dengan 448.000. Nah, ini hak minoritasnya. Yang kedua,
laba yang diakui oleh PT Induk. Nah, ini 72% dikali dengan labanya Rp1.600.000, sama dengan Rp1.152.000. Lalu, persediaan barang dagangan PT Induk dicatat terlalu besar, sebesar Rp1.600.000 juga harus dikreditkan. Maka dari itu, jurnal eliminasinya adalah laba ditahan PT Anak sebesar Rp448.000 dan laba ditahan PT Induk Rp1.152.000 terhadap persediaan barang PT Induk sebesar Rp1.600.000. Lalu masih ada satu lagi di sini, rekening investasi saham anak PT Anak bertambah sebesar Rp1.152.000. Tadi kan 72% kali 1.600.000 sama dengan 1.152.000, sehingga jurnal eliminasinya adalah laba dari PT Anak Rp1.152.000 terhadap investasi saham PT Anak sebesar Rp1.152.000. Nah, ini kalau untuk metode cost-nya juga tetap sama seperti sebelumnya, bahwa rekening investasi saham PT Anak dan laba ditahan itu tetap. Maka di sini jurnal eliminasinya adalah laba ditahan PT Anak terhadap persediaan barang PT Induk sebesar Rp1.600.000. Oke, ini merupakan kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi, di mana di sini berdasarkan informasi bahwa persediaan barang dagangan adalah Rp20 juta dan investasi saham PT Anak adalah Rp18 juta. Di sini nanti investasi PT Anak akan dieliminasi 100% karena tadi pada kasus 1 kepemilikannya adalah 100%. Nah, untuk yang pertama adalah metode ekuitas ya. Lalu di mana di sini persediaan barang dagangan tadi dikreditkan sebesar Rp1.600.000. Maka masih ada sisa neraca konsolidasi Rp18.400.000. Lalu investasi saham PT Anak Rp18 juta. Tadi berdasarkan jurnal eliminasi Rp1.600.000. Lalu eliminasi 100% modal saham. Nah, modal saham PT Anak di info juga ada bahwa modal saham PT Anak sebesar Rp15 juta. Nah, ini 15 juta. Lalu eliminasi 100% laba ditahan sebesar Rp3.400.000. Nah, tadi sebelumnya juga sudah ada sebesar Rp6.400.000. Nah, lalu diinformasi bahwa ada laba yang ditahan PT Induk sebesar Rp3 juta. Maka di sini masih tersisa Rp3.400.000. Sehingga di sini muncul kelebihan nilai buku di atas harga pokoknya sebesar Rp2 juta neraca konsolidasinya. Lalu bagian kredit, di sini modal saham PT Induk diketahui sebesar Rp20 juta dan modal saham PT Anak sebesar Rp15 juta. Nah, ini debitnya eliminasi 100%, Rp15 juta. Lalu laba ditahan PT Induk sebesar Rp6 juta dan laba ditahan PT Anak sebesar Rp5 juta. Karena tadi laba ditahan Rp3 juta ditambah dengan Rp2 juta. Lalu di sini kita eliminasi Rp1.600.000. Nah, ini juga Rp1.600.000 dan eliminasi 100%. Tadi laba ditahan. Maka di sini neraca konsolidasi hanya tersisa untuk laba ditahan PT Induk sebesar Rp4.400.000. Nah, ini karena habis laba ditahan PT Anak tidak perlu diakui. Oke, kasus 1 dengan menggunakan metode cost-nya. Nah, ini kalau menggunakan metode cost ini sama, untuk debitnya kelebihan nilai buku di atas harga pokoknya Rp2 juta, kreditnya sama,
Cuman kalau di sini menggunakan metode cost, laba ditahan PT Induk sebesar 3 juta. Ini berasal dari info yang diketahui. Nah, kreditnya juga 3 juta. Laba ditahan PT Anak 5 juta sama. Nah, ini 1.600.000. Nah, laba eliminasinya sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini hanya berdasarkan infonya saja, tidak keseluruhan, hanya 2 juta. Sehingga di sini neraca konsolidasinya masih 1.400.000 rupiah. Nah, oke, ini penjualan barang dagangan oleh anak perusahaan. Untuk yang kasus kedua, kertas kerja penyusunan neraca konsolidasi. Jadi di sini diketahui bahwa persediaan barang dagangan untuk PT Induk 20 juta. Nah, investasi saham PT Anak 17.160.000 ini didapat dari 18 juta dikurang dengan laba ditahan 3 juta dikalikan dengan 72%. Itu nanti hasilnya 840. Hasilnya 17.160.000. Lalu ini eliminasinya. Nah, nanti akan didapat kelebihan harga pokok di atas nilai buku sebesar 2.760.000. Nah, lalu kreditnya, di mana di sini modal saham PT Induk 20 juta dan modal saham PT Anak 15 juta. Lalu laba ditahan PT Induk 5.160.000. Nah, ini dapatnya dari laba ditambah laba ditahan, totalnya 6 juta. Lalu dikurang dengan laba dikali 72% tadi, hasilnya 840.000. Maka didapatkan hasil 5.160.000. Nah, ini laba ditahan 3 juta ditambah 2 jutanya untuk anak. Nah, ini eliminasinya. Untuk yang kasus kedua dengan menggunakan metode cost. Kalau yang tadi metode equity, yang kedua kita menggunakan metode cost. Nah, ini persediaan barang dagangan 20 juta, investasi saham PT Anak 15 juta. Nah, ini untuk eliminasinya. Ini 10.800.000 ya. Lalu nanti akan muncul kelebihan harga pokok di atas nilai buku sebesar 2.760.000. Nah, ini sama. Modal saham sama 20 juta, modal saham anak 15 juta. Ini eliminasinya. Laba ditahan PT Induk. Nah, ini hanya induknya saja kalau metode cost. Nah, ini anak keseluruhan, anak 3 juta ditambah 2 jutanya. Laba ditahan. Nah, hasilnya nanti ini totalnya 21.160.000. Nah, ini sama. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penjualan barang dagangan antar anak perusahaan. Ya, biasanya induk perusahaan itu tidak hanya mempunyai satu anak perusahaan saja, biasanya memiliki beberapa anak perusahaan dan itu lebih dari satu. Nah, hal ini mungkin karena induk perusahaan ingin memperluas usahanya, itu dengan cara memiliki sebagian besar saham-saham milik perusahaan lain. Makanya induk perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan. Nah, di sini penjualan barang dagangan itu dapat terjadi oleh anak perusahaan yang satu kepada anak perusahaan yang lain. Bahkan kedua anak perusahaan itu dapat melakukan transaksi penjualan barang dagangan kepada induk perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Nah, apabila terjadi transaksi semacam itu, maka induk perusahaan itu mempunyai kepentingan terhadap pengakuan laba atau rugi dari penjualan barang dagangan antar anak perusahaannya. Nah, ini merupakan contohnya di mana kasus yang pertama, PT Rinta memiliki 70% saham yang beredar milik PT Rani dan juga memiliki 80% saham yang beredar milik PT Rossi. Pada saat akan disusun neraca konsolidasi, diketahui bahwa adanya persediaan barang dagangan milik PT Rani sebesar 20 juta. Nah, di antaranya itu 12 juta berasal dari pembelian pada PT Rossi. Pada saat pembelian tersebut, PT Rossi telah mengakui laba kotor sebesar 30% dari harga jualnya. Nah, kita di sini belum diketahui ya harga pokok barang yang dijual. Nah, kita hitung dulu untuk menganalisis harga pokok yang dijual. Perhitungannya adalah harga jual kepada PT Rani. Tadi sebesar 12 juta, lalu laba kotor yang diakui oleh PT Rossi. Tadi mengakui
laba kotor sebesar 30% dari harga jualnya. 30% dikali 12 juta. Nah, ini harga pokok barang yang dijual adalah Rp8.400.000. Nah, berdasarkan perhitungan ini, laba yang diakui oleh PT Rossi itu sebesar Rp3.600.000. Dan dari jumlah ini, 80%-nya merupakan hak induk perusahaan. Atau di sini induknya adalah PT Rinta. Sebesar 80% dikali 3.600.000, yaitu 2.880.000. Nah, laba yang telah diakui oleh PT Rossi dan PT Rinta semuanya harus dieliminasi. Nah, di lain pihak persediaan barang dagangan PT Rani dicatat terlalu besar, sejumlah 3.600.000. Nah, dalam kasus ini harus dikreditkan seperti sebelumnya. Nah, ini perhitungannya 3.600.000 harga jual dikurang dengan harga pokok 12 juta dikurang 8.400.000. Nah, lalu kita akan menghitung jurnal eliminasinya, di mana di sini kita menggunakan dua metode equity dan metode cost. Yang pertama, metode equity, pertama kita menghitung jurnal eliminasi laba ditahan PT Rossi, yaitu sebesar 720. Itu 20% hak minoritas dari PT Rossi dikali 3.600.000 labanya tadi. Lalu laba ditahan PT Rinta sebesar 2.880.000 berasal dari pemilikan saham PT Rinta terhadap PT Rossi sebesar 80% dikali labanya tadi 3.600.000. Sehingga di sini persediaan barang PT Rani adalah 3.600.000. Lalu yang kedua, laba dari PT Rossi sebesar 2.880.000. Nah, investasi saham PT Rossi sebesar 2.880.000 rupiah. Nah, ini dicatat oleh PT Rinta. Kemudian yang kedua adalah metode cost, di mana di sini laba ditahan oleh PT Rossi sebesar 3.600.000 pada persediaan barang PT Rani sebesar 3.600.000 rupiah. Nah, pada metode cost ini semua laba belum diakui oleh PT Rinta, sehingga yang dikurangi hanya laba ditahan PT Rossi saja. Oke, selanjutnya adalah kasus yang kedua, di mana PT Rinta memiliki 70% saham yang beredar milik PT Rani dan juga memiliki 80% saham yang beredar milik PT Rossi. Nah, ini sama seperti sebelumnya untuk pemilikan sahamnya. Lalu PT Rani membeli barang dagangan dari PT Rossi sebesar 6 juta. Kemudian PT Rani menjual barang dagangan tersebut kepada PT Rinta dengan harga 6.750.000. Nah, harga pokok barang dagangan tersebut menurut catatan PT Rossi adalah sebesar 4.800.000. Nah, lalu kita analisis. Jadi di sini terjadi dua pengakuan laba, yaitu dari PT Rossi dan PT Rani. Kedua pengakuan laba tersebut akan mempengaruhi hak pemilikan dari PT Rinta. Yang pertama, hak atas laba dari PT Rossi, yaitu 80% jumlah pemilikan PT Rinta dikali 6 juta dikurang 4.800.000. Nah, ini harga jualnya 6 juta dikurang 4.800.000 adalah harga pokoknya. Jadi hasilnya adalah 960.000 rupiah. Lalu yang kedua ada hak atas laba dari PT Rani. 70% dikali dengan 6.750.000. Nah, ini harga jualnya dijual kepada PT Rinta dengan harga 6.750.000 dikurang dengan harga pokoknya. Tadi PT Rani membeli barang dari PT Rossi sebesar 6 juta. Nah, ini menjadi harga pokok. 70% dikali 750. Hasilnya adalah 525.000. Sehingga jumlah laba yang diakui oleh PT Rinta adalah 1.485.000 rupiah. Nah, lalu jurnal eliminasi dengan menggunakan metode equity dan juga metode cost-nya. Yang pertama, metode equity, kita mengeliminasi laba ditahan PT Rossi sebesar 240
di mana hak minoritas ini 20% dikalikan dengan Rp1.200.000. Lalu laba ditahan PT Rani sebesar 225 dari hak minoritas 30% dikali Rp750.000. Nah, ini berasal dari sini 1.200.000, harga jual dikurang dengan harga pokoknya. Ini juga. Lalu laba ditahan PT Rinta 1.485.000. 1.485.000. Nah, sehingga persediaan barang dagangan PT Rinta adalah Rp1.950.000. Yang kedua, mengeliminasi laba dan investasi. Laba dari PT Rossi 960 dari perhitungan sebelumnya, lalu PT Rani 525, dan investasi saham PT Rossi 960 dan investasi saham PT Rani 525.000. Sedangkan untuk metode cost-nya, di mana di sini laba ditahan PT Rossi 1.200.000, laba ditahan PT Rani 750. Jadi di sini tidak kepemilikan tidak berpengaruh pada persediaan barang Rp1.950.000.